Sekarang kita coba bicara tata nama pada hidrokarbon ya, sebelum nanti kita akan mengenal gugus fungsi dan juga tata nama gugus fungsi. Nah, hidrokarbon secara dasar ada tiga kan yang kalian tahu, ada alkana, alkena, dan alkuna. Ini ditulis dalam bahasa Inggris ya, alkene itu alkena, alkyne, alkin itu alkuna. Jadi nanti tolong untuk bisa mulai membiasakan diri dengan bahasa-bahasa seperti ini. Nah, yang kamu tahu kan alkana itu adalah yang karbon dengan karbonnya rangkap ikatannya tunggal. Nah, kalau alkena itu rangkap dua karbon dengan karbonnya. Kalau alkuna rangkap tiga karbon dengan karbonnya. Jadi kita fokus pada ikatan pada karbon dengan karbon. Nanti pada penerapannya ada ketika suatu senyawa alkena misalkan bergabung dengan senyawa alkana, artinya dalam suatu struktur itu tidak hanya alkena saja gitu. Jadi ada alkananya, ada alkunanya. Ini hanya menjelaskan jenis hidrokarbon berdasarkan ikatannya saja, gitu. Nah, ada beberapa tipe untuk alkana, yaitu adalah yang linear. Jadi linear rantai itu seperti ini, seperti yang kalian lihat di depan. Lalu kemudian ada yang branched atau cabang, bercabang. Jadi ketika kita punya rantai panjang, lalu kemudian di tengah-tengah ada cabang. Ini bisa kita bikin lebih panjang lagi rantainya, lalu kemudian cabangnya ada beberapa, itu bisa. Dan terakhir ada hidrokarbon berbentuk siklik. Siklik itu dia berputar seperti ini. Jadi ujung dengan ujung itu bertemu. Nah, di sini adalah salah satu contoh dari senyawa C4H10 ya, yang memiliki beberapa kemungkinan bentuk, kecuali yang siklik ini. Oke, selanjutnya struktur garis seperti yang telah dijelaskan pada beberapa pertemuan sebelumnya, yaitu untuk mempermudah penggambaran dari suatu senyawa hidrokarbon yang banyak karbonnya, yang banyak hidrogennya, atau dalam bentuk bola-bola seperti ini kan akan memusingkan kita untuk melihat, maka kita menggunakan struktur garis di mana setiap ujung ini merepresentasikan karbon. Jadi kayak misalkan ujung ada C, maka ini C. Lalu kemudian ketika ada C lagi kita bikin tekuk kayak gitu sehingga ada titik di sini kan, titik-titik. Setiap titik itu mewakili C kayak gitu. Dan hidrogen selalu ada melengkapi. Jadi kalau C-nya terikat satu, hidrogennya tiga dan seterusnya. Itu udah pernah dibahas di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk memudahkan kita menggambar struktur, kalau mau kalian gambar struktur tiga dimensi bisa pakai Avogadro, atau kalau misalkan mau gambar struktur dua dimensi saja yang seperti struktur garis atau yang seperti ini, itu bisa menggunakan ChemSketch. Oke, nomenklatur sistem. Nomenklatur itu tata nama. Di dalam kimia organik itu ada dua tata nama, yaitu tata nama berdasarkan standar IUPAC dan tata nama trivial. Trivial itu tata nama pasar. Jadi misalkan kalau standar IUPAC, benda yang kalian lihat di depan ini namanya adalah acetic acid atau ethanoic acid. Ya. Ethanoic acid ini adalah nama resminya. Etan yang artinya eta itu dua, noic acid artinya dia karboksilat. Berarti karboksilat yang asam karboksilat yang memiliki karbon 2. Gitu. Itu kalau misalkan namanya menurut IUPAC. Nah, tapi kalau trivialnya kadang disebut juga acetic acid gitu kan, asam asetat. Atau ada juga yang nama yang lebih trivial lagi, itu nama pasar itu cuka. Ya, kita panggil saja cuka gitu atau bahasa Inggrisnya vinegar. Nah, ada hal yang menarik dari cuka ini mungkin suatu saat akan kita bahas secara tersendiri. Oke. Nah, bagaimana cara kita menamai suatu struktur alkana ini menggunakan aturan IUPAC. Jadi, strukturnya itu adalah ada yang namanya prefix. Prefix itu adalah awalan dan juga sufiks. Sufiks itu adalah akhirannya. Pada kasus ini, karena ini namanya alkana, maka sufiksnya adalah ana. Contoh, misalkan ini kan ada suatu senyawa struktur seperti ini, kita hitung dulu karbonnya. Satu, 2, 3, 4, 5. Maka di sini ada 5 karbon. Nah, 5 karbon berarti namanya adalah pent. Berdasarkan apa? Berdasarkan dari penomoran Yunani seperti ini. Satu 2 3 4 5 5 itu pen, penta. Maka namanya adalah pentana. Tinggal ditambahin ana aja di setiap akhir. Kalau ada 9 karbon, maka nonana. Kalau ada 7 karbon, heptana, dan seterusnya. Oke. Nah, lalu bagaimana jika suatu hidrokarbon tersebut memiliki cabang? Nah, jika dia memiliki cabang, maka kalian lihat pertama adalah
struktur utamanya dulu. Ya, jadi struktur utamanya itu yang paling panjang. Jadi kamu hitung aja yang paling panjang. Gitu. Apakah struktur utama ini harus selalu lurus seperti ini? Jawabannya adalah enggak. Kita bisa hitung itu dengan berbelok ke bawah seperti itu, enggak masalah. Yang penting paling panjang maka dia adalah rantai utama. Nah, rantai-rantai sisa disebut sebagai rantai cabang. Ya. Nah, biasanya untuk rantai cabang, penamaannya sama seperti menggunakan prefix angka Yunani ini, met, et, prop, gitu. Nah, tapi biasa kalau misalkan yang namanya cabang, itu kan disebut sebagai alkil ya, maka namanya diakhiri sufiksnya itu dengan il. Jadi alih-alih dari metana, kalau misalkan dia cabang, maka jadi metil. Etana, C2 gitu kan, kalau dia jadi cabang, maka etil, dan seterusnya sampai butil, pentil, heksil, heptil, oktil, nonil, dan dekil. Nah, untuk pentil biasanya ada juga yang menyebutnya dengan amil, kayak gitu. Oke, itu sekedar pengetahuan, silakan di pause lalu kemudian dihafalkan saja pada bagian prefiksnya saja, sebetulnya tidak usah dihafalkan semua ya, karena nanti juga akan terbiasa. Oke. Nah, di sini adalah beberapa contoh ketika suatu cabang itu kita namai. Contoh ini kan ada cabang yang cuma garis satu doang kayak gini, maka dia jadi metil, naik cuma satu karbonnya. Nah, kalau misalkan ada cabang, misalkan ini rantai utamanya nih yang gurat ini, ketika dia cabangnya punya dua karbon, maka dia menjadi etil, dan seterusnya. Oke, ada juga penamaan singkatan, di mana kayak contoh misalkan propil gitu ya, cabangnya itu ada tiga karbon seperti ini, biasa disingkat dengan PR gitu, biar lebih singkat aja, tapi jarang sekali digunakan, kecuali dalam penamaan-penamaan yang memang membutuhkan singkatan gitu. Nah, ada juga yang namanya isopropil. Isopropil itu ketika karbonnya itu dia ada tiga, tapi bentuknya seperti bercabang bercabang dua cagak seperti ini. Ya, bentuk-bentuk seperti ini disebut sebagai isopropil gitu. Atau bisa juga disebut sebagai secondary propil, sek propil gitu. Nah, ini ada beberapa contoh pengembangan dari eh, cabang yang berawalan dari butana, yaitu yang C-nya ada 4, ada butil. Jadi ideal rantai lurus, cabangnya lurus, jumlahnya 4C. Nah, kalau misalkan dia lurus lalu bercabang di ujungnya, seperti lidah ular, kayak gini gitu kan, itu disebut sebagai isobutil. Nah, kalau misalkan dia kalau langsung menjadi kayak gini, jadi si rantai utamanya itu terikat pada butil, tapi pada nomor 2 yang di sini, maka disebut secondary butil. Kalau misalkan si tadi kan, kenapa ini bisa juga disebut sebagai secondary propil, karena nggak ada pilihan. Dia isopropil sekaligus secondary propil. Tapi kalau di sini, isobutilnya kan seperti ini, di ujung gitu. Nah, kalau sek butil seperti ini. Lalu kalau misalkan karbonnya tempel di sini, jadi berbentuk bercabang banget seperti ini, maka disebut juga sebagai terbutil. Nah, bagaimana cara menamai ini? Pertama, kita lihat rantainya dulu kan. Identifikasi rantai utamanya, itu yang ini. Itu boleh kok kita ke sini juga nggak apa-apa. Nah, kemudian kasih nomor. Nomor itu dimulai dari yang terdekat dengan cabang. Jadi kalau cabangnya di sini, kita anggap maka nomornya dari sini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kemudian identifikasi cabangnya, cabangnya ini kan. Nah, karena cuma ada satu karbon, maka dia metil cabangnya. Tinggal kita lokasikan cabangnya dari nomor berapa? Nomor 2. Maka namanya adalah 2 metil pentana. Seperti itu. Oke, ini disebut sebagai 2 metil heptana karena rantainya ada 7, lalu kemudian cabangnya di nomor 2 di sini. 4 isopropil heptana, ini rantainya ada 7, kemudian di nomor 4 ada isopropil. Kayak gitu. Oke, ini juga pasti kalian sudah mengerti ya penamaannya. Nah, lalu bagaimana jika ada lebih dari satu cabang? Nah, misalkan 2 metil heptana ini yang tadi ya. Bagaimana jika kita tambah satu lagi cabang? Jika dia sama-sama metil, maka kita tinggal kasih saja dimetil. Dengan penomoran 2,3 dimetil. Artinya, pada struktur senyawa heptana yang ini rantai utamanya,
terdapat metil berjumlah 2 pada nomor 2 dan pada nomor 3. Begitu pula yang ini bisa kalian lihat ya, di mana dia itu rantai utamanya heptana, cuma ada 3 cabang di situ, maka namanya 2, 3, 4 trimetil. Pada rantai heptana ada 3 metil pada nomor 2, 3, dan 4, dan seterusnya sampai ke tetrametil. Silakan di pause dan dipelajari. Oke, lalu bagaimana jika kalau ini kan cabangnya sama nih, sama-sama metil. Nah, bagaimana kalau cabangnya beda? Baterainya habis. Nah, kalau cabangnya beda seperti ini, maka ngecas dulu bentar ya. Ntar kalian skip aja ke yang terbaru. Oke, lanjut. Bagaimana jika cabangnya itu memiliki jenis yang berbeda? Di sini kan dia ada yang cuma satu dan ada yang dua gitu. Berarti ini adalah metil, yang ini adalah etil. Maka kita namai saja berdasarkan nama biasa, rantai utama heptana. Lalu kemudian kita mulai dari penyebutan cabang pada abjad yang lebih awal. Kayak gitu. Jadi kan kalau ini metil namanya, ini etil. Berarti E sama M kan duluan, E ya. Maka penamaannya adalah 4 etil 2 metil heptana gitu. Kenapa dia nggak 4 dan 6 gitu kan? Kalau misalkan kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kita harus tetap mulai dari yang paling dekat. Tidak peduli cabangnya ada berapa, yang penting harus paling dekat. Jadi mulai dari sini 1, 2, 3, 4. Berarti namanya adalah 4 etil 2 metil heptana. Oke, ini juga dimulai dari mana ini? Dimulai dari, nah kalau misalkan kayak gini kan ini yang paling dekat dari sini. Nah, kalau kayak gini, ini kan ada dua pilihan. Bisa dari sini satu 2 3, bisa dari sini juga satu 2 3. Nah, kalau kayak gini, prioritaskan adalah yang paling besar penomorannya itu. Karena sama-sama dekat kan, gitu. Sama-sama dekat, maka kita mulai dari yang paling besar. Alih-alih dari sini, maka kita mulai dari sini. Satu 2 3 4 5. Maka namanya adalah 3 etil 5 metil heptana. Oke, lanjut. Bagaimana jika namanya itu adalah terdapat rantai rangkap ya pada suatu strukturnya itu atau alkena. Maka yang awalnya sufiksnya itu tadi kita menggunakan ana, sekarang kita menggunakan ena gitu. Nah, bisa dilihat di sini ada dua jenis penulisan sebetulnya. Untuk struktur yang seperti ini, pertama kita hitung dulu saja jumlah karbonnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita mulai sebetulnya harus dari yang paling dekat dengan rangkap. Jadi bukan dari sini, melainkan dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti ada nomor 7 karbon. Maka hepta kan. Ujungnya kan ena, berarti heptena. Nah, penamaannya ada dua cara. Ada yang menggunakan angkanya itu di tengah-tengah di antara hep dan ena. Jadi namanya adalah hep 1 ena. Ada juga yang menggunakan angkanya itu di depan 1 heptena. Dua-duanya lazim dipakai. Silahkan kamu gunakan saja mana yang menurut kamu enak untuk diingat. Tapi yang penting kamu mengetahui bahwa ada terdapat dua penulisan yang berbeda, namun maknanya sama. Kayak gitu. Nah, ini namanya hep 3N atau 3 heptena karena si rangkapnya berada pada nomor 3. Oke, mungkin kalian agak sedikit keliru di alkena gitu, agak bingung. Nah, penomoran alkena itu mulai dari karbon di mana alkena itu berada pertama kali kita temukan. Jadi misalkan kalau ini kan berawal dari sini ngitungnya satu, 2. Nah, berarti si alkena itu ada di nomor satu di sini. Bukan kamu ngitung dua, makanya namanya satu heptena. Begitupun ini, kita hitung dari sini satu, dua, tiga. Nah ini kan tiga kan, maka dia tiga heptena. Nah kalau ini dua heptena, satu, dua, nah, dua heptena. Jadi bukan satu, dua, tiga, tiga bukan, tapi satu, dua. Nah ketika pertama kali bertemu maka disitulah nomornya itu. Oke, lanjut.
Gimana kalau misalkan alkena itu dia punya dia punya cabang. Nah, maka sama seperti tadi penamaannya, namun tinggal kita ganti saja ujungnya dengan enak gitu. Jadi kalau misalkan ini kita namai karena cabangnya di nomor 2 di sini ya, 1, 2, 3, 4 dan rangkapnya di nomor 3 di sini, maka namanya adalah 2 metil hep 3 ena atau 2 metil 3 heptena. Kalau yang ini namanya 6 metil 2 heptena. Nah, ini kan kita melihat kasus di mana cabangnya itu ada di nomor 2 kalau dihitung dari sini 1, 2. Kalau di sini juga kan rangkapnya 1, 2. Mana yang prioritas gitu. Kita prioritaskan mulai dari yang alkena dulu. Oke, silahkan di skip, bukan di skip, di pause lalu kemudian dipelajari. Nah, bagaimana jika rangkapnya itu ada 3? Maka kita menggunakan akhiran una. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, ain ya. Ine, ain dibacanya tuh. Alkyne, satu heptain gitu. Cuma kalau dalam bahasa Indonesia heptuna gitu. Una ini silakan diganti saja. Nah, kalau misalkan ini sama seperti tadi kita menulis alkena, kalau dalam alkuna juga sama, cuman ikatannya ada 3 rangkap saja gitu. Nah, untuk geometri jangan pernah salah kalian ketika menuliskan berbeda dengan alkana dan alkena yang mana alkana tetrahedral, alkena adalah trigonal planar, kalau alkuna dia linear, maka kalian harus menuliskannya itu lurus seperti ini. Nah, setiap ujung 1, 2, 3 itu dianggap sebagai titik-titik karbonnya. Gitu. Ini sama aja aturannya kayak yang alkena ya, cuman bedanya cuma merangkap 3 aja. Ini juga sama aja dengan alkena, prioritaskan dari yang paling dekat dengan cabang atau yang paling dekat dengan rangkap gitu. Jadi kalau misalkan ini kan yang paling dekat tuh cabangnya, maka mulai dari sini. Kalau ini yang paling dekat antara cabang atau rangkap, maka mulai dari rangkap. Oke, silahkan latihan. Nah, ini kalau misalkan bagaimana jika terdapat 2 rangkap dalam suatu struktur? Jika terdapat 2 rangkap dalam satu struktur, maka kita menggunakan kata di. Nah, ini kan ada rangkapnya, ada ikatan 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 karbon ya, berarti pentana kan kalau lurus. Tapi karena ini ada rangkap 2, maka kita kan namanya pentena kan, pentena. Tapi karena 2 rangkapnya, maka enanya ada 2, maka kita tambahkan diena, pentadiena gitu. Nomornya di nomor 1, 3, maka penta 1,3 diena. Atau boleh juga dinamai dengan 1,3 pentadiena. Kalau ini 1,3 pentadiuna. Kalau ini, kalau misalkan dia yang ada rangkap 3, ada rangkap 2 sekaligus, maka lazimnya kita menggunakan penulisan yang seperti ini biar nggak pusing. Kalau sekedar seperti ini saya kan bisa 1,3 pentadiena, enak ya ngomongnya kan. Kalau yang kayak gini, kita lebih baik pakai pen 3N 1 una gitu. Si alkuna itu merupakan prioritas terakhir untuk ditulis dalam nama kayak gitu. Oke, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan setelah menyimak video ini, bisa tanyakan di kolom komentar atau di kelas ya. Tidak usah malu-malu. Nah, lalu kemudian, bagaimana jika nama hidrokarbonnya itu adalah siklik? Maka kita tinggal tambahkan kata siklo di depannya. Jadi misalkan ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 karbon, maka tulis saja sikloheksan. Oh, ini bagaimana jika sikliknya ada cabang? Maka kita namain saja metil sikloheksana. Artinya adalah pada sikloheksana terdapat metil. Gitu. Nah, kalau misalkan cabangnya ada 2 kayak gini, sama-sama metil ya, maka kita namainnya 1,2 dimetil sikloheksana. Artinya adalah pada sikloheksana terdapat metil berjumlah 2 pada posisi nomor 1 dan nomor 2. Nah, posisi 1, 2 ini berdasarkan daripada prioritas. Tapi karena ini sama-sama metil, ya udah asal aja.
gitu. Ini kan bisa kamu tulis sebagai 1, 2 atau 1, 2, 3, 4, 5 atau 1, 6. Tapi kan kalau 1, 6 terlalu jauh ya, maka kita gunakan 1, 2. Anggapnya nomor 1, nomor 2 ke sini gitu. Oke. Lalu gimana kalau cabangnya itu beda, ada etil, ada metil? Maka kita namain 1 etil 3,5 dimetil sikloheksana. Artinya adalah pada sikloheksana, pada cincin ini, terdapat dimetil, 2 metil, posisi 3, 5, 3 dan 5, dan etil pada posisi 1. Nah, kenapa etil ini 1? Nah, kalau misalnya dalam siklik, anggap selalu si bagian etil itu atau bagian karbon yang banyak adalah prioritas nomor pertama. Kayak gitu. Nah, ini kalau misalkan siklik tapi dia punya rangkap, tinggal dikasih aja sikloheksena. Kalau ada apa namanya cabang, maka kita namai aja 4 metil sikloheksen 1 ena atau 4 metil 1 sikloheksena. Nah, artinya pada sikloheks 1 ena, nah di sini itu terdapat alkena pada posisi nomor 1, maka metilnya pada posisi nomor 4. Berarti hitung 1, 2, 3, 4. Nah, kayak gitu. Pas. Oke. Ini kalau yang contoh yang lain, siklopropana, siklobutana, dan metil siklobutana. Itu contoh-contoh saja, silakan kalian pelajari kembali tentang tata nama suatu senyawa hidrokarbon sebelum kita mulai masuk pada mengenal gugus fungsi. Oke, sekian. Terima kasih.